Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat melaksanakan acara kita pada hari ini. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu guru SMA 1 Timpe dan karyawan tata usaha yang mana pada hari ini telah meluangkan waktunya bersama dengan kami untuk pelaksanaan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, kita bacakan basmalah bersama-sama. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan arahan dari Ibu Setianingsih sebagai koordinator humas. Kepada Ibu Setianingsih kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, shalawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita masih dapat berkumpul kembali di surga Allah bersama-sama. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan diseminasi dari calon guru penggerak, salah satunya yang bernama Intan Rika, Ibu Intan Rika Novaliawati. Jadi kita patut berbangga SMA 1 Timpe memiliki 6 calon guru penggerak angkatan 9 dan 3 calon guru penggerak angkatan 10. Semoga kelak semua berjalan lancar. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Intan ini akan menyajikan sebuah budaya positif yang perlu dibangun di SMA ini agar anak-anak itu tersadar dari dirinya sendiri bahwa sebaik-baiknya kekuatan adalah kekuatan intrinsik yang lahir dari dirinya sendiri. Saya mohon mari kita dengarkan bersama dan mari kita respon kegiatan ini dengan berbahagia. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Setianingsih yang telah memberikan arahannya. Semoga dengan arahan beliau tadi menambah semangat kita dan berbahagia kita hendaknya di sini dalam menerima diseminasi modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Intan. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Intan Rika Novaliawati SPD untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Kepada Bu Intan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Masih bersemangat ibu-ibu ya, meskipun sudah di penghujung hari ini. Siang ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat berkumpul bersama dalam acara yang mungkin akan nantinya mudah-mudahan bermanfaat ya ibu-ibu semua. Kita juga masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama di siang hari ini. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengirimkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Baik Ibu-Ibu, mari kita mulai acara diseminasi kita ya. Berikut adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah Bapak dan Ibu, berikut adalah fasilitator saya dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya adalah Bapak Nanang Garniwa, kemudian pengajar praktik saya Ibu Harleni, dan saya sendiri CGP Angkatan 9 Intan Rika NSPD. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan jika mendengar kata disiplin? Tepat waktu, apa lagi? Taat sesuai aturan. Nah, bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu sudah menerapkan disiplin tersebut? Kadang-kadang ya kan. Kira-kira kita disiplin itu untuk apa biasanya, Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar kata-kata disiplin itu, kita cenderung mengingat peraturan ya. Kita menaati peraturan, itu tandanya kita disiplin. Nah, biasanya seperti itu. Mari kita cek. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau tidak? Betul. Ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nih, coba Bapak Ibu kita refleksikan. Di pagi hari kita mau berangkat sekolah, kita sendiri ya, kita mau mengajar. Nah, ada rasa ketidaknyamanan nggak ketika kita mau mematuhi kedisiplinan sekolah? Ada. Iya, kalau saya pribadi seperti itu, bangun pagi, aduh saya nggak boleh terlambat. Gitu ya. Jadi meskipun sedikit pasti ada seperti itu dalam diri kita. Ya, oke. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini agak berbedanya. Kalau kita setiap sehari-hari kita sudah terbiasa mendisiplinkan siswa atau ke diri kita sendiri juga kan dengan sebuah ketegasan gitu ya, dengan sebuah kadang ada hukuman seperti itu. Ternyata sebetulnya tidak harus seperti itu pun kita bisa menerapkan kedisiplinan tersebut. Cuma mungkin kalau hal yang sesuatu yang datangnya dari diri kita itu agak lambat, ya Bapak Ibu. Jadi kita cenderung mengikuti hal-hal yang dari luar atau ekstrinsik. Nah, untuk menyadari kedisiplinan positif ini kita memerlukan keyakinan yang dari dalam. Berarti dari dalam diri kita dulu yang harus merasa disiplin itu diperlukan. Selanjutnya, nah ada beberapa nilai kewajiban yang bisa kita dapatkan dari berbagai aspek. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini sedang digaung-gaungkan ya untuk kurikulum Merdeka. Ada 6 profil, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, Dan bernalar kritis. balik lagi ke atas. Oke, baik. Lanjut, ada juga nilai-nilai kebajikan yang terkait dengan sikap murid. Nah, jadi murid yang mempunyai nilai kebajikan itu biasanya dia cenderung mempunyai rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini kira-kira sudah berapa persen sih murid kita mempunyai nilai kebajikan ini? Berapa persen nih yang punya? 70 atau 60 mungkin ya Bu ya? Nah, kalau untuk 100 rasanya belum ya, karena tidak semuanya memiliki ini. Dan kita bersyukur sekali nih jika ada satu aja murid yang seperti ini atau satu atau dua aja, kita sudah bangga sekali ya, karena dia memiliki nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya ada 9 pilar karakter nih. Nah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu positif semua ya Ibu-ibu ya. Luar biasa nih kalau jika kita
mewujudkan nilai-nilai kebajikan ini ada di dalam diri kita dan murid kita. Selanjutnya nilai kebajikan berikutnya ini yang harus bisa jadi panduan, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah ini poin-poinnya Bu Ibu. Keterampilan hidup itu contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya untuk petunjuk hidup itu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, dan sampai ke bawah itu adalah positif semua ya Ibu ya. Apakah ada yang negatifnya? Tidak ada, karena nilai-nilai kebajikan ini akan kita tumbuhkan kepada murid kita. Selanjutnya nilai kebajikan berikutnya itu ada the seven essential virtues katanya. Ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan ibu-ibu. Nah ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini kayaknya udah mulai gimana ya? Sudah agak ngantuk atau berkunang-kunang matanya? Sudah dimawan. Ayo kita segarkan pikiran kita dengan ice cream dulu. Ya baik ibu-ibu, selanjutnya adalah motivasi, penghargaan, dan hukuman, kemudian restitusi. Yang dimaksud dengan motivasi, teori motivasi yang disampaikan oleh Dian Gosen, ada 3 hal yang menjadi motivasi dalam diri kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Ibu dan Bapak, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu dari luar atau dari dalam faktornya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dari luar atau dari dalam? Dari luar ya. Karena kita melakukan suatu kegiatan itu berdasarkan untuk menghindari hukuman gitu, masih pengaruhnya dari luar. Sama juga dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga dari luar, masih eksternal, ekstrinsik ya. Jadi 2 hal tersebut itu masih dipengaruhi oleh lingkungan luar, bukan dari diri kita. Nah, sebaiknya motivasi itu yang kita miliki adalah yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi harus datang dari diri kita sendiri dulu Bu Ibu ya. Jadi yang motivasi ketiga itu motivasi intrinsik yang datang dari diri kita sendiri. Baik, selanjutnya untuk penghargaan. Nah, ini hal yang mengejutkan Ibu-ibu. Ternyata
penghargaan itu kita kan biasanya memberikan penghargaan kepada murid, kamu hebat ya, kamu luar biasa, kamu rajin. Dikit-dikit kalau ada lomba dikasih hadiah, dikasih reward, ya kan? Nah ternyata hal tersebut itu tidak baik. Oh ternyata ya, baru kita ketahui hal yang tersebut, karena itu pemberian penghargaan itu kan dari luar datangnya, bukan dari motivasi siswa atau murid. Nah ternyata penghargaan itu bisa mempengaruhi itu pengaruh jangka panjang dan pendek. Jadi kalau jangka pendeknya, kalau dia selalu diberi penghargaan, dia akan rajin tapi ya sebentar ya, rajin kalau diperhatikan rajin dia. Nah kemudian kalau jangka panjangnya dia akan tergantung kepada penghargaan tersebut. Kalau tidak dikasih penghargaan, males ya kan, nggak mau lah gitu. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Ternyata terus-terusan memberikan penghargaan juga tidak baik ya, karena ya tidak berpengaruh untuk diri kita sebetulnya. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Misalkan di satu kelas nih, ibu-ibu biasanya ada yang menonjol ya, yang hebat nih anaknya, jawab terus, "Wih bagus, kamu hebat, kamu hebat." Kok dia terus gitu ya kan? Jadi yang temannya yang tidak ditunjuk itu merasa kesal terhadap temannya yang lain, dia lagi juga ya kan, malas saya gitu. Nah kemudian sama juga dengan penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi biasanya jika anak-anak yang biasa diberi penghargaan itu, jadi dia tidak fokus karena dia merasa ya saya sudah dihargai, ya udah ya saya biasanya kan hebat ini, ya nggak usah apa jadinya. Jadi dia lebih cuek jadinya karena merasa selalu udah hebat gitu. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Ini hampir sama ya dengan nomor 4 tadi. Jadi ketika anak itu sudah diberi penghargaan terus, kebanyakan cenderung cuek gitu. Apalagi yang tidak diberi penghargaan, apalagi tidak diberi penghargaan nih malah males paling juga dia lagi yang dapat. Jadi kualitas dirinya pun menurun, males nggak ada tidak ada keinginan untuk up lagi gitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ternyata begitu ya Bu. Ternyata penghargaan mematikan kreativitas itu contohnya ketika kita memberikan penghargaan terus-terusan kepada seseorang, kepada murid, nah dia akan bagi murid lain itu tidak merasa ini lagi, tidak ada keinginan lagi, karena udah jelas itu lagi. Seperti itu, matikan kreativitas. Selanjutnya penghargaan juga menghukum. Nah ini lebih kepada si penerima penghargaan. Biasanya kalau kita selalu memuji murid kita yang hebat, itu cenderung kalau dia sekali tidak dapat pujian, itu down, langsung merasa terhukum, merasa bersalah, merasa tidak bisa memberikan yang terbaik. Nah itu maksudnya penghargaan menghukum. Ternyata Bapak dan Ibu, itu penghargaan itu tidak boleh selalu kita berikan juga kepada murid. Mungkin sekali-sekali ya kan boleh, tapi kalau untuk selalu atas nama penghargaan itu tidak boleh. Baik, untuk hukuman, nah ini dia. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan berupa fisik maupun psikis atau verbal. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kebanyakan kita, kalau saya sendiri juga seperti itu sebelumnya, biasanya kita menghukum tuh tidak sesuai ya dengan kesalahan yang mereka buat. Contoh, saya tuh sering sekali menghukum murid itu dengan misalkan terlambat, itu menghukumnya ngambil sampah. Padahal terlambat dengan ngambil sampah tidak ada hubungan, ya kan? Nah itu dia, itu ada hukuman Bapak dan Ibu. Jadi hukuman ini bersifat satu arah dari guru saja, atau kalau kita mungkin dari pemerintah saja gitu, atau dari atasan saja, seperti itu, hanya satu arah. Setuju tidak setuju, harus dikerjakan. Jadi lebih nanti yang kena hukuman itu menanggung beban psikis gitu nantinya. Atau bisa jadi kalau fisik bisa juga, misalkan kita suruh push up, tentu dia badannya jadi pegel, atau dia lari-lari berapa kali gitu kan,
pegal. Oke. Nah, kemudian ada juga jenis apa lain, yaitu konsekuensi. Disiplin lain ya, berbentuk konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, apakah peraturan sekolah termasuk konsekuensi, Bapak Ibu? Apakah peraturan sekolah termasuk konsekuensi? Iya. Iya. Nah, jika anak-anak tidak tahu peraturan sekolah tersebut atau tidak disosialisasikan, berarti itu peraturan atau bisa jadi hukuman kalau dia melanggar gitu ya. Tapi jika anak mengetahui, nah untungnya ini ketika saya kemarin kita menerima siswa baru kemarin, sudah ada, kita membuat kesepakatan yang ditandatangani gitu ya, dan dengan kesadaran mereka sendiri tuh mereka melihat ada peraturan yang harus disepakati gitu ya. Nah, tetapi untuk apanya itu kita tidak melakukan hukuman. Jadi ketika mereka melanggar itu bukan hukuman lagi namanya, tapi konsekuensi, karena mereka sudah mengetahui dari akibat dari perbuatan mereka tersebut. Ini konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Nah itu, misalkan anak kita tidak pakai sepatu berwarna hitam, konsekuensinya apa? Udah jelas, ya kan? Kalau misalkan dia memakai perhiasan, apa konsekuensinya sudah jelas. Jadi anak juga sudah tahu gitu. Tapi mereka biasanya pura-pura tidak tahu. Lanjut. Nah, kan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, biasanya kan kita punya peraturan di kelas nih, yang dibuat oleh guru gitu. Ya, ya atau tidak nih? Biasanya kita membuat keyakinan tuh dicetuskan oleh guru dulu, ya kan? Tidak boleh masuk ke terlambat, tidak boleh apa lagi? Pokoknya tidak boleh ada semua ya. Nah, ya oke. Sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, nah ternyata gini, ternyata yang biasa kita lakukan di kelas itu adalah peraturan kelas, sama seperti peraturan sekolah tadi. Karena tidak ada kesepakatan tuh, cuma pihak ini saja, pihak yang berwenang saja yang boleh membuat peraturan tersebut. Nah, jadi ternyata ada solusi yang bagus untuk menyepakati sebuah peraturan, yaitu adalah keyakinan kelas. Nah, sebelum kita melaju lagi ke materi berikutnya, mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, itu kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kalau anak-anak kita sudah menyadari keyakinannya seperti itu, saya pakai ini biar kalau saya sendiri ya pakai helm tuh keyakinan saya adalah menghindari muka saya dari debu-debu sehingga nggak jerawatan. Itu kalau saya pribadi nih, keyakinan saya udah ada kalau pakai helm. Ya tidak perlu pakai helm karena takut ditilang polisi, enggak gitu ya. Nah, jadi lebih kita picu lagi keyakinan siswa ini, kenapa dia harus mengikuti keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, jadi jawabannya tuh ada dari diri mereka sendiri. Kenapa ya kamu harus cuci tangan? Ternyata untuk kesehatan atau keselamatan, apalagi musim COVID kemarin kan ya, wajib banget kita pakai masker, cuci tangan, itu kan untuk kesehatannya sendiri. Baik, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan poin-poin berikut ini. Nah, keyakinan kelas harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Berarti dia bersifat universal gitu ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan pernyataan universal, harus umum, jangan terlalu mengerucut. Kalau tidak boleh makan di kelas itu kan terlalu easy banget ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus umum karena semuanya harus menaatinya gitu, meyakininya. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh ada kalimat tidak. Nah, misalkan kalau anak-anak mengusulkan misalkan Bu, kita nih di dalam kelas menyusun keyakinan kelas ya Bu. Ya Bu sudah nyusun. Alhamdulillah ya. Jadi sudah kita diskusikan dengan murid. Kemudian murid memberikan ide, Bu, tidak boleh melawan guru Bu, tidak boleh berkata kotor. Itu kan ada kalimat negatifnya ya, tidak, jangan, apalagi itu. Namun misalkan itu tidak boleh. Jadi kita ganti ke kalimat yang
positif. Emang gak susah ya, apalagi model parenting juga sekarang sama kayak gitu, gak boleh berkata tidak, berarti harus yang bagus-bagus aja gitu. Kalau kita misalkan tidak boleh berkata kotor, berarti kalimat bagusnya, kalimat positifnya iya, iya, ya, apa tadi Bu Dewi? Iya, menggunakan kata yang sopan dan santun ketika berbicara. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi tidak boleh ada kata-kata tidaknya. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan muluk-muluk. Keyakinan kelas itu tidak boleh muluk-muluk, harus ya yang sesuai aja lah, yang kecil tapi bisa dilaksanakan. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi wali kelas itu atau kepala sekolah, kalau di sekolah skopnya ya, itu harus meninjau kembali keyakinan kelas. Apa yang sudah kita sepakati itu harus dicek lagi. Apakah misalkan kalau anak-anak malah terlambat berkali-kali tidak mematuhi keyakinan kelas, tidak meyakini keyakinan kelas, berarti mereka keyakinan kelas itu harus dikaji ulang. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Jadi manusia ini punya 5 kebutuhan dasar Bapak dan Ibu, kita semua ya. Dan murid juga sama seperti itu. Tidak kita saja yang ingin dipenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kalau kita mungkin ingin menguasai murid gitu ya, nah, murid juga ingin menguasai kita mungkin, atau menguasai dirinya sendiri. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima itu yang sering banyak kita temui di sekolah kita. Jadi ada anak yang biasanya bandel di sekolah, biasanya langsung kita tahu ya, pasti di rumahnya kurang kasih sayang ini. Jadi dia mencari perhatian ke kita gitu. Dan rasa diterima itu juga sangat dibutuhkan gitu oleh murid kita. Selanjutnya kesenangan. Nah, siapa sih yang nggak mau senang ya? Kita semua ingin kesenangan ya kan? Nah, tidak kalau kesenangannya Bu Siti mungkin shopping atau jajan ya kan? Setiap manusia punya kesenangan sendiri-sendiri. Kesenangan itu maksudnya ya hal yang sangat menyenangkan untuk kita. Mau kesenangan saya traveling Bu nih. Selanjutnya adalah kebebasan nih. Semua manusia itu ingin bebas, maksudnya ingin bebas berpendapat, bebas berperilaku tanpa ada dikit mantau, dikit-dikit ada yang mantau, dikit-dikit ada yang larang gitu ya kan. Ingin bebas seperti itu, merdeka. Tapi memang ya pada dasarnya kebebasan itu tidak melulu positif ya kan. Ada juga negatifnya seperti itu. Bebasnya mudah-mudahan tidak kebablasan ini. Kemudian untuk bertahan hidup, biasanya kalau kita bertahan hidup tuh ngapain Bu? Makan, minum. Nah itu dia, makan minum dulu kebutuhan bertahan hidup kita. Kalau nanti diserang oleh macan, kebutuhan bertahan hidup beda lagi. Itu gimana caranya bertahan hidup dari serangan macan, bukan makan minum aja. Nah 5 kebutuhan dasar manusia ini nanti sangat berpengaruh Bapak dan Ibu terhadap perilaku manusia atau perilaku murid kita. Jadi jangan sampai kita menjudge ini murid kita alah bandel ini, padahal dia mungkin ada 1 dari 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi gitu ya. Oke lanjut. Sebagai guru kita memiliki posisi kontrol. Jadi manusia ini sebetulnya punya posisi kontrol, tapi kita kerucutkan ke guru deh. Jadi ada 5 posisi kontrol untuk guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, selanjutnya sebagai teman, yang berikutnya sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk menghati. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan pada diri Anda sendiri. Tanyakan. Pernah ya benar ya? Belum ditanya pernah apa tidaknya, tanyanya gini. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya datang terlambat? Kita sendiri suka nggak digituin? Kita terlambat terus Wita nih. Pasti langsung dek gitu ya kan? Nah hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Ibu nih
ya kan gitu. Jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan, oh ini kasusnya beda lagi. Mana ini kok bisa beda kasus kayak gitu ya? Kasusnya beda cari buku. Selanjutnya kalau kita berada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, nah itu nada suaranya memelas, halus, sedih, pokoknya play victim ya. Jadi dia gini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Tuh. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu, gitu ya. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid seperti kalau ditegur seperti itu? Tuh, murid akan merasa bersalah. Kita tuh sebenarnya paling senang membuat orang merasa bersalah ya, ibu ya. Nah, kira-kira ini bagus nggak sih buat kita sebagai guru? Benar, bagi menurut bagus mungkin ya. Nanti kita telah dulu semuanya ya. Nah, oke. Kita tuh paling senang. Iya, perlu biar dia tuh agak mikir dikit ya. Oke, betul. Itu ada posisi kontrol juga ya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ternyata sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum ya. Karena emosi akan tertanam di dalam diri. Jadi murid akan perasaan baper si murid ini. Lanjut. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai teman, nah, kok pemantau? Nah, salah saya ngasih ini ya. Jadi kalau posisi kita sebagai teman itu biasanya kita cenderung memberikan kebebasan kepada murid, lembut. Jadi kita kayak sebagai teman tuh nolongin murid terus gitu ya. Jadi gaya bahasa juga terlalu ini lemah lembut, senyum-senyum. Misalkan, Bu, saya terlambat, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, masuk aja. Gitu ya, masuk aja nggak apa-apa. Jadi selama dia sekolah di sini, nanti akan mencari perlindungan kita terus. Karena dia merasa temannya tuh kita, Bu. Mana Bu Intan? Bu Intan kawanku nih. Bu, aku terlambat gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, masuk aja gitu kan. Akhirnya merasa berteman, ternyata itu tidak baik juga ya, Bapak Ibu. Karena itu akan membuat murid merasa tergantung kepada kita dan merasa dia punya backingan gitu ya. Selanjutnya posisi pemantau, ini dia. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Ini perfeksionis banget guru ini ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, paham Pak katanya. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Nih, hukumannya, apanya seperti itu konsekuensinya. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi dia merasa gimana tuh kalau jadi murid diperlakukan seperti itu? Dapat tugas tambahan. Ya, murid memahami konsekuensi karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, marah enggak gitu, membuat bersalah juga tidak. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus menjalankan konsekuensi dari kesalahan dia. Kan tetap gak nyaman ya. Tidak, tetap aja saya harus kayak gini meskipun ibu ini nggak marah ke saya gitu. Oke, selanjutnya posisi kontrol manager. Nah, sebagai manager ada yang bisa ini nggak mencontohkan? Adi, Adi anak Bu nih ya. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ini sih video saya ya. Nanti terus itu. Jadi kamu terlambat. Kira-kira kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Lebih nyaman terusnya keterusan. Nah, karena dia merasa dilibatkan dalam pembentukan karakter dia sendiri, solusinya dia yang menentukan sendiri. Cuman mungkin kita minusnya adalah ya semua siswa nggak mungkin ada perlakuan seperti itu. Jadi hanya beberapa siswa pilihan, siswa tertentu yang hebat luar biasa yang kita apakan dalam posisi kontrol manajer ini. Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendagura menempatkan diri sebagai murid. Jadi tetap ya ada posisi di bawahnya. Jadi Bapak dan Ibu,
Menurut Bapak dan Ibu, posisi kontrol yang mana sih yang baik yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya kita miliki? Manajer itu perfect sekali, sudah perfect gitu ya. Nah, kira-kira bisakah kita berbuat seperti itu? Insya Allah bisa ya. Karena yang membuat perubahan itu kan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, untuk posisi kontrol manajer tadi, kita menerapkan segitiga restitusi dalam penerapannya. Ada segitiga ya. Yang pertama ini, validasi, menanyakan, oh ini dulu ya, menstabilkan identitas dulu. Jadi kata-katanya begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita berikan masukan dulu bahwa setiap orang melakukan kesalahan bisa. Oke, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita berikan identitas dia yang buruk itu menjadi positif, bahwa semua orang tuh bisa melakukan kesalahan itu pernah gitu. Itu manusiawi kesalahan itu gitu ya. Baru kemudian validasi tindakan yang salah. Kita validasi lagi tindakan dia yang salah itu apa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti ya, karena setiap manusia itu segala perbuatannya itu ada pemicunya. Selalu pasti kita bayangkan ke diri kita sendiri. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kan sudah nanya ini. Sudah membuat anak-anak berpikir gitu, kira-kira apa ya gitu. Oke, selanjutnya ini segitiga yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Berarti kalau dia berbuat kesalahan atau melanggar peraturan, dia berarti ada suatu keyakinan yang dia langgar. Yang keyakinan dalam dirinya maupun keyakinan sekolah atau kelas yang dia langgar nih. Nah, ditanyakan deh keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nah, itu sudah dibikin dulu di keyakinan kelas ya. Kemudian kamu ingin orang menjadi seperti apa? Itu lebih ke internal, berarti sudah menanyakan ke dirinya, hati nuraninya, ingin menjadi apa? Nanti akan muncul tuh dari dia informasi dari hatinya gitu ya. Kalau ingin menjadi orang seperti apa itu akhirnya nanti muncul. Baik, ibu-ibu, ini ada video. Mana ini? Video tentang segitiga restitusi. Cuma 8 menit. Gak apa-apa ya, tonton aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rika Nurfaliawati SDI dari SMA Negeri 1 Timpe, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Burson berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Terdapat 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi, yakni 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tadi malah ada yang bisa dibantu? Tadi Bu, mau curhat. Bagus sih banget sama yoga. Kamu kenapa tidak pernah mencerita? Oh begitu. Malah pasti marah besar ya. Ibu juga mengatakan jika ada yang pada saat dia menghubungimu, kamu ngapain?
Dan saya langsung berat enggak Bu. Saya kesel banget karena saya dituduh yang tidak saya lakukan. Saya bentak saja yoga di depan teman yang lain. Oh begitu. Kamu melakukan tindakan itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah Bu, masa saya diam saja dikatakan mencontek? Ya saya bela diri lah. Ya wajar sih, mempertahankan harga diri pasti adalah hal yang penting. Untung kamu tidak bertindak lebih zaman lagi, hanya menentang-menentang. Iya Bu, meski saya sangat kesal, tapi saya masih bisa bersabar. Tidak melakukan hal lain yang lebih jauh untuk membela diri saya. Iya, pasti kamu kesal. Tapi kamu harus tetap bersabar dan bertahan. Kamu memilih tidak berbuat apa-apa lagi, kan? Iya Bu. Nah, malah sekarang kita coba lihat lagi tindakanmu yang marah-marah pada jam kelas. Tindakanmu itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau keyakinan? Tidak Bu, aslinya malah bukan pemarah. Nah tidak akan marah jika tidak diganggu. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kita? Saya sebenarnya adalah orang yang sabar dan menghargai orang lain Bu. Tapi karena saat itu saya emosi, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai orang lain itu penting untuk hal? Yakin Bu? Ibu setuju. Kita perlu Jangan menjaga malah kita sudah menemukan solusi dari masalah. Silakan dengarkan. Selamat pagi malah. maaf Bu, saya terlambat. Iya, jadwal masuk sekolah adalah jam 7.20, tapi malah baru datang pukul 8. Jadi sekarang bagaimana ini malah? Maaf Bu, saya bangun kesiangan karena sedang tidak sholat dan lupa mental alarm saya semalam. Baiklah, menurut Mala, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi apakah Mala meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Saya Bu, saya meyakininya. Apakah Mala bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana Mala akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sepertinya saya akan mencoba menyetel alarm saya ya Bu. Baik, kalau Mala lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Mala adalah ibumu yang Mala. Kira-kira akan mulai kapan kamu menyetel alarm? Sekarang juga saya akan menyetel alarm Bu. Oke, jadi alarm Mala sudah disetel dan akan diingatkan oleh ibu Mala ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Mala agar tidak terlambat bangun lagi? Saya rasa tidak ada Bu. Baik Mala, terima kasih untuk kerjasama Mala. Sekarang silakan Mala masuk ke kelas. Udah lah ya testimoni mah udah lah. Untuk lebih jelasnya cek YouTube saya asik. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah paparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akan menerima pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang masih ragu terkait materi yang saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu pemateri. Saya mau bertanya mengenai penghargaan tadi Bu. Kenapa penghargaan itu tidak boleh atau bisa merusak hubungan salah satunya ya Bu? Sementara kan tidak semua anak diberikan penghargaan itu berasal dari faktor eksternalnya, tapi dari internalnya. Emang dia patut diberi penghargaan supaya prestasinya bisa ditingkatkan kembali gitu Bu. Saya kurang saya setuju sepertinya kalau penghargaan dibilang merusak hubungan atau dan sebagainya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Penghargaan itu mohon untuk tidak dijadikan sebagai tujuan. Sebaiknya penghargaan itu bagus jika dia datang dari internal gitu ya, kemampuan internal.
Jadi untuk menghindari atau merusak hubungan dan lain sebagainya yang tidak Nurul setujui tadi, ada baiknya kita memberi penghargaannya itu dalam versi yang berbeda kepada setiap murid gitu. Jadi karena kan tidak semua murid itu kepandaiannya sama, ada yang di bidang eksak, ada yang di bidang bahasa, sosial gitu ya. Jadi ada baiknya kita memberikan penghargaan sesuai dengan keahlian mereka. Misalkan si Wawan si atlet nasional, atau si siapa lagi? Eri apa ya? Eri oke. Eri apa ini? Eri bidang akademik udah jelas, itu tidak diragukan lagi ya. Nah, yang ini deh, coba contohnya, yang misalkan memang dia tuh tidak menonjol di bidang akademik, nggak pernah tampil di pengumuman. Misalkan Agatha, si paling aktif, pramuka, si paling pramuka, gitu ya. Siapa lagi dulu? Kalau dulu si Iksan ya, Bocil. Iksan si paling apa aja? Si paling semuanya. Nah jadi anak-anak murid kita ini spesial di bidangnya masing-masing. Nah itu jangan sampai kita lupakan Bapak dan Ibu ya. Jangan kita pukul rata semua anak kita harus hebat di bidang yang sama, enggak. Anak kita itu tidak semuanya mau masuk ke dalam kelas loh. Jadi meskipun dia tuh tidur di dalam kelas, kita harus mencari keahlian dia di luar kelas itu apa gitu. Nah jadi itu yang bisa kita jadikan sebagai penghargaan personal mereka. Ya bagaimana Bu Nurul? Terima kasih, udah sangat paham. Iya, sama-sama Bu Nurul. Baik Bapak dan Ibu, sekian saja pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, demikianlah pemaparan dari kegiatan diseminasi oleh Ibu Intan Rika Novaliawati. Kita beri aplaus dulu ibu-ibu. Saya sebagai pembawa acara, terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya pada kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Bu Intan tadi dapat kita laksanakan dengan baik, sehingga SMA 1 Tim P benar-benar menjadikan siswa-siswanya memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya ya ibu-ibu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan-kegiatan apa yang kita sepakati bersama di kelas ini. Nah, misalkan kan kalau di kelas itu selalu ada peraturan ya, di sekolah juga ada kan. Di sekolah kamu jangan rambut panjang, jangan baju luar, banyak jangannya. Kalau di kelas, jangan apa kalau menurut kamu? Jangan ribut, jangan apa lagi? Hal-hal yang nanti menurut kamu akan membuat senang kelas. Jangan main HP ketika belajar. Apa lagi? Jangan main HP ketika guru menerangkan. Nah, apa lagi ada nggak usulannya? Ini nanti akan ibu suruh Anda semua menuliskan apa yang ada di pikiran Anda terkait peraturan yang ingin Anda yakini di dalam kelas ini. Berarti nanti kata-katanya bukan peraturan lagi, tapi sudah keyakinan kelas, karena semua sudah sepakat di semua Anda nanti akan kita cari kalimatnya
ini yang tertib dan aman dan nyaman. Nah, silakan pikirkan, nanti Ibu akan menyuruh Anda menulis ke depan. Satu persatu. Ya, oke, silakan pikirkan. Udah ada yang kepikiran belum? Nah, oke, Nanda, Ibu akan menulis di sini peraturan kelas yang ingin Anda sepakati dulu. Silakan dari 7 ke 3 Umi, silakan tulis. Oke Ananda, menurut Ananda ini kan udah peraturannya. Nah ini gunanya dibuat ini biar apa? Satu dipatuhi. Biar apa lagi? Biar senang suasana kelasnya. Apa lagi? Apakah ada di sini tentang kedisiplinan? Melatih kedisiplinan. Apa lagi teman enggak? Buat fokus belajar Mas Ipang ya. Tapi semangat bersekolah, oke. Nah, Nanda kita terjunkan dulu ya. Ini kan, nah kalau ini masih bersifat peraturan karena ada kata-kata negatifnya. Jangan, tidak, tapi, namun. Itu tuh masih ada memiliki kata negatif ya. Nah, kita jadikan dia positif. kata positif. Berarti kalau ini kan ada kata jangan nih. Jangan makan saat belajar, berarti kalimat positifnya apa? Bukan kebalikannya, tapi solusi lain. Makan di saat jam belajar, istirahat atau jam kosong, kan gitu enggak? Iya. Iya. Makan saat di jam. Iya, berarti bolehnya jam belum pelajaran itu kapan? Pagi hari belum masuk. Istirahat, kemudian pulang sekolah.
Kalau berarti kau telat pagi hari, berarti dia pelanggan keyakinan yang mana? Nah, jadi kelas ini. Oke ya. Nah, Anda mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini kita dapat menciptakan apa? Kelas yang baik, sehat, baik secara lingkungan maupun pikiran ya kan? Karena kalau pada dari kamu di kelas ini nggak ada lagi yang bisa ngatur, ya kan? Nah, karena tiap hari tiap di sini ada duduk di sini, karena yang bersatu dan kawan-kawan kamu semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Haryadi Pratama dari kelas 11 F3. Saya akan memberikan testimoni terkait keyakinan yang telah dibuat di kelas saya. Terkait keyakinan kelas yang telah dibuat, itu menjadikan diri saya lebih disiplin dan pikirannya terbuka agar tidak terlambat dan membuat kenyaman di dalam kelas, dan intinya mengarah ke lebih baik untuk diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina dari kelas F3 akan memberikan testimoni terkait dalam keyakinan kelas yang kami buat. Setelah pembuatan keyakinan kelas, saya merasa aman, nyaman, dan disiplin. Hal tersebut akan membuat kelas lebih disiplin dan kedepannya lebih terarah. Baiklah, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.